Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memulai kajian kita, yaitu kajian kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh beliau Syekh Salim Samit Al-Hadrami dan kemudian disarai oleh Imam Nawawi Al-Jawi. Semoga nanti apa yang kita kaji mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan manfaat dan kemudian kita bisa memperbaiki ibadah kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih ikhlas dalam ibadah kita, dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita mulai kajian kitab Safinatun Najah ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil awliya illah wa syuhada illah wa jamil ulama'il amil wa salafus salihin wa nahusu khususan illa mu'allif hadzal kitab Syekh Salim Samit Al-Hadrami wa Syekh Imam Nawawi Al-Jawi wa Syekh Maimun Zubair wa bina Umar Zanuri wa jamil masyaykhina wa masayyihuna wa ustadina wa ahli silsilati fi hadzal kitab syaulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang moho welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang moho asih ing dalem akhirat bloko. Dalam fasal ini musannif Syekh Salim Samit memulai dengan pembacaan bismillah karena ittiba dengan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi bismillah fa huwa aqta fa huwa ajdam. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan pembacaan bismillah, maka perbuatan tersebut menjadi berkurang berkahnya seperti hewan yang tidak mempunyai ekor atau seperti orang yang terkena penyakit judam atau kusta. Di sini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lafadz Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam pemaknaannya dibedakan. Ar-Rahmani ing kang maha welas ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Bahwasanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang iman ataupun tidak iman, semua mendapat rahmat, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk sifat Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahim hanya terkhusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah. Selanjutnya, dari pengertian ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan akhirat akan membedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Berbeda dengan urusan di dunia di mana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya, semua makhluk yang iman ataupun tidak mendapatkan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu utai sekabehane puji kang patang perkara. Iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh.
Alhamdu ta'i puji kang patang perkara, qadim ala qadim, khudus ala khudus, qadim ala khudus, khudus ala qadim. Puji itu dibagi menjadi 4, yaitu memujinya Allah pada diri Allah itu sendiri, yaitu qadim ala qadim. Yang kedua yaitu khudus ala khudus, di mana makhluk memuji sesama makhluk. Dan yang nomor 3 al-qadim ala khudus, yaitu memujinya Allah kepada makhluknya. Dan yang keempat adalah khudus ala qadim, memujinya makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat-empatnya pujian itu semua milik Allah yang menguasai segala alam, yang menguasai makhluk yang ada di muka bumi ini. Wabihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung kula. Nyuwun pitulung ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara donya wa dini lan agama. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon pertolongan atas urusan-urusan dunia kita dan juga urusan agama kita. Artinya bahwa semua perkara yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawiyah hendaknya kita memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga terkait masalah ibadah. Bagaimana kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditetapkan iman Islam kita, agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan, agar kita bisa kuat dalam ibadah, agar kita bisa kuat dalam puasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini semua kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menguasai segala urusan yang ada di dunia dan kelak di akhirat. Wa shallalan muga-muga nambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Wa sallama lan rupa-rupa keselamatan iku ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi kabeh. Selanjutnya musannif juga memohonkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi akhir zaman. Nabi yang menjadi penghulu dari para nabi-nabi yang lainnya. Di sini ada penambahan keterangan khatamin nabiyyin, bahwasanya setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga manakala ada orang-orang kemudian mengaku-ngaku dirinya menjadi nabi, ia mendapatkan wahyu, ia mendapatkan nubuah, kenabian yang ia aku dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengakuan itu adalah pengakuan yang batil, pengakuan yang tidak diterima dalam tuntunan syariat. Karena hal yang demikian itu sungguh sangat-sangat bertentangan dengan nas-nas syariat yang sudah ada. Wa alihi lan keluargane Nabi, ini alu Rasul bin nasab wa alu Rasul bil iman. Yang dinamakan keluarga Nabi dari arah nasab, yaitu dzurriyyah, cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya sambung dari arah laki-laki. Yang dari arah perempuan dalam urutan kenasaban ini sudah munqati atau putus. Sedangkan keluarga dari arah keimanan, yaitu semua orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya, maka itu juga masuk bagian daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi lan sahabati Nabi, yaitu orang-orang yang hidup semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ajma'ina ya sekabehane. Artinya semua sahabat yang hidup dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula lan ora ana daya bisa kuat ibadah. Wala kuwatalan ora ana kekuatan illa billahi angin kelawan pitulungin Allah al-aliyyi kang maha luhur al-azimi tur kang maha agung. La haula ora ana daya bisa sumingkir saka maksiat wala kuwatalan ora ana kuat ibadah illa billahi angin kelawan Allah al-aliyyi kang maha luhur al-azimi tur kang maha agung. Lafat la haula atau ucapan hauqaulah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah ucapan kerendahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadahnya semua bisa ia lakukan tiada lain karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang kemudian terhindar dari perkara-perkara yang tidak ia senangi, maka itu juga semua dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha luhur dan maha agung. Sehingga ketika seseorang dapat memahami kandungan dari arti hauqalah, maka tidak ada rasa sombong pada dirinya, tidak ada ketakaburan pada dirinya, karena semua yang ia lakukan itu tiada lain dan tiada bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita, atau kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai di sini muqaddimah dari Syekh Salim Sanid Al-Hadrami dalam membuka kitab yang ia tulis, ia beri nama Safinatun Najah. Selanjutnya melanjutkan pada fasal yang pertama dari kitab Safinatun Najah. Faslun utai iki kono fasal suwiji arkanul islami utai pira-pira rukun Islam iku khamsatun 5. Syahadatun suwiji kesaksian an setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak ing dalem wujude illallah angin Gusti Allah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah yang disebut dengan syahadat tauhid, wa anna Muhammadan lan satuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah, atau yang disebut dengan syahadat Rasul. Kesaksian kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah kesaksian yang tidak terkait dengan penglihatan mata kita, tapi kesaksian yang terkait dengan hati kita, di mana kita menyaksikan, mengimankan, mengiktikadkan bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menafikan, mentiadakan Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini yang disembah oleh banyak orang. Ketika kemudian seseorang sudah menafikan, mentiadakan dalam hatinya dengan penuh keyakinan dan penuh kemantapan bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah di muka bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kalimah syahadat mendatangkan isbat illallah, kecuali hanya Allah. Artinya bahwasanya Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini yang disembah oleh banyak orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebagai Tuhan.
Dan kita harus meyakini dan mengiktikadkan dengan iktikad yang mantap bahwasanya hanya Allah lah zat yang wajib disembah secara sebenar-benarnya. Wa anna Muhammadan lan setuhuni Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Yaitu kesaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita tidak melihat, tidak kemudian kita menafikan atau mentiadakan mereka. Karena banyak sekali di dunia ini yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi kita meyakini akan keberadaannya. Maka ini berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan hati kita, yaitu kepercayaan, keimanan kita pada Allah dan kepercayaan kita bahwasanya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, walaupun kita belum pernah hidup pada masa Rasulullah ataupun belum pernah kita melihat pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa iqamus shalah lan jumenengangi salat, yaitu rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah berfirman bahwa sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehari 5 kali, yaitu duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yang selanjutnya wa ita'uz zakah lan aweh zakat, yaitu memberikan zakat kepada fuqara masakin, kepada gharim, kepada budak, kepada sabilillah, kepada musafir, yang kesemuanya mustahik zakat itu sudah diatur dalam Al-Quran sebanyak 8 asnaf. Wa saumu ramadhana lan poso wulan Ramadan. Alhamdulillah pada saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan ini, maka pergunakanlah waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan puasa Ramadan secara sempurna. Wahijul baiti lan munggah haji min sapa man wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Yang kelima yaitu naik haji bagi orang-orang yang mampu untuk berangkat haji, baik dari perbekalannya, uang sakunya, untuk ditinggalkan kepada orang yang ditinggalkan. Maka ketika orang sudah mampu untuk menjalankan ibadah haji, maka wajib baginya untuk beribadah haji di Baitullah, Makkatul Mukarramah, dan juga bisa sampai ke Madinah, tempat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang saya sampaikan ini, semoga ada manfaatnya. Untuk fasal yang selanjutnya bisa kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Wallahu a'lam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.